Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bidzikrihi dzakarahu dzakirun wa bisyukrihi syakarahu syakirun wa ala wasi'i judihi amalan mu'ammilun wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul aminul ma'mun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa munkidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, alhamdulillah. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat wal afiyah dan nikmat umur, sehingga kita dapat hidup sampai hari ini dengan sehat wal afiyah dan selamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam kesehatan dan dalam keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahibba rahimakumullah. Tujuan kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita hidup di dunia ini, tujuan kita hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, di dunia ini marilah kita memperbanyak ibadah. Di sisa-sisa umur kita, marilah kita memperbanyak bekal ibadah kita, karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, kita di dunia ini hendaklah untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita, sehingga kita apabila keluar dari dunia ini, apabila kita meninggal, dapat meninggal dengan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bahwasanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibagi menjadi dua. Yang pertama, ibadah yang mana di dalam ibadah tersebut memiliki kemanfaatan bagi diri sendiri atau amil atau orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Yang kedua, ibadah yang mana di situ memiliki kemanfaatan bagi banyak orang, yang mana di situ terdapat kemanfaatan bagi banyak orang. Contoh ibadah yang mana di situ terdapat
kemanfaatan bagi diri sendiri atau orang yang mengamalkan, yaitu seperti sholat, zakat, atau berpuasa, atau amal-amalan yang lain. Adapun ibadah yang mana di situ memiliki kemanfaatan bagi orang yang lain, itu lebih utama. Sebagaimana di dalam kaidah usul fikih, al-muta'addi afdalu minal qasir. Ibadah yang mana di situ memiliki kemanfaatan bagi orang banyak, maka itu lebih afdal daripada ibadah yang di situ hanya memiliki kemanfaatan bagi orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Oleh karena itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan bagi manusia yang lain. Dan di dalam hadis yang lain, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al khalqu kulluhum iyalullah. Al khalqu kulluhum iyalullah. Manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala diibaratkan sebagai kumpulan keluarga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, para manusia ini diibaratkan sebagai sebuah sekumpulan keluarga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahabbuhum ilallah, dan Allah paling cinta kepada sekumpulan dari tadi itu, keluarga dari manusia itu, anfa'uhum li'iyalih, yaitu orang yang paling bisa memberikan kemanfaatan li'iyalih bagi keluarga yang lain atau bagi orang yang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwani rahimakumullah, marilah kita berusaha memberikan kemanfaatan bagi teman kita mungkin, atau saudara kita, atau umat muslim secara umumnya. Oleh karena itu, kita menjadi seorang manusia, kita hendaknya untuk bisa selalu berusaha bermanfaat kepada orang lain. Walaupun apapun yang kita bisa dalam suatu hal, maka kita bantu teman kita atau saudara kita. Bagi orang yang mampu membantu temannya dengan tenaganya, maka kita bantu saudara kita atau teman kita dengan tenaga kita. Atau mungkin kita memiliki dalam suatu materi atau suatu harta yang kita miliki, maka kita bantu teman kita atau saudara kita dengan harta kita, dengan kita bersedekah kepada mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada saudaranya. Oleh karena itu, bersedekah itu tidak akan mengurangi dari harta kalian. Bersedekah tidak akan mengurangi apa yang kita punya. Bal yazdad. Akan tetapi dengan sedekah itu, harta yang kita miliki atau uang yang kita miliki akan selalu bertambah jumlahnya dan bertambah berkahnya, insya Allah. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk saling bermanfaat bagi umat, saling bermanfaat bagi saudara, bagi teman-teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik
untuk bisa selalu bermanfaat bagi teman-teman kita atau bagi saudara-saudara kita atau bagi umat muslim secara umumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.